Halo para mahasiswa, setelah kita sebelumnya mempelajari materi mengenai fungsi kompleks, limit, turunan, dan integral kompleks, kali ini marilah kita masuk ke dalam materi mengenai deret kompleks. Ya, saja ini Anda seperti mempelajari kembali ya mata kuliah barisan dan deret. Tetapi kali ini barisan dan deretnya itu adalah barisan dan deret bilangan kompleks. Kalau sebelumnya Anda belajar barisan dan deret itu atas bilangan real. Nah, di sini deskripsinya juga sama ya. Tentu saja saya perlu membedakan ya definisi dari barisan dengan deret. Kalau dalam bahasa Inggris barisan itu sequence, kalau deret itu jadi series. Ya mungkin kalau dalam konteks bahasa sehari-hari ya berbaris dengan berderet itu mungkin dianggap sinonim ya. Tetapi kalau di matematika yang namanya barisan ya dan kompleks kita beri simbol ya dalam kurawal Zn itu adalah ya semacam ya sebenarnya suatu pemetaan ya dari himpunan bilangan asli ke suatu ya kodomain ya dalam hal ini bilangan kompleks, dan kita menuliskannya sesuai dengan urutan indeksnya Z1, Z2, Z3 dan seterusnya, di mana masing-masing dari Z1, Z2, Z3 dan seterusnya ini merupakan bilangan kompleks. Sedangkan kalau untuk deret itu kita menggunakan notasi sigma. Karena deret itu bukan hanya sekedar menyusun bilangan-bilangan kompleks, tapi menjumlahkannya. Jadi kalau barisan itu hanya menuliskan anggota barisannya sesuai dengan urutan indeksnya. Kalau deret itu berarti menjumlahkan bilangan-bilangannya. Nah, di sini ya prinsip-prinsipnya sebenarnya yang akan saya bahas di video kali ini itu konsep-konsep yang Anda sudah pelajari untuk barisan deret di bilangan real. Hanya saja kali ini ya suku-suku barisan dan deretnya merupakan bilangan kompleks. Kalau kita masuk ke limit barisan ya atau konvergensi dari barisan, ya suatu barisan bilangan kompleks Zn itu dikatakan konvergen ke suatu bilangan kompleks Z itu apabila limit tak hingga dari Zn untuk n menuju tak hingga sama dengan Z. Nah, ini yang kita perlu sedikit hati-hati adalah yang dilimitkan bilangan kompleks. Ini memang limit dari suatu fungsi bernilai kompleks. Tapi limitnya adalah limit untuk indeksnya, yang mana ini merupakan limit untuk n bilangan asli menuju tak hingga. Nah, sehingga pengertiannya saya rasa ini akan identik ya dengan konvergensi barisan. Kalau Anda sudah pernah mengambil mata kuliah analisis real 1 ya. Untuk zat epsilon positif kita bisa menemukan bilangan asli N0 sedemikian hingga ya modulus dari Zn min Z lebih kecil daripada epsilon ketika N lebih dari N0. Kalau di real ini berarti ini nilai mutlak. Kalau di kompleks ini adalah modulus. Sama maknanya, jarak dari Zn ke Z itu semakin mengecil kalau n-nya semakin membesar. Maknanya kan begitu. Saat n menuju tak hingga, berarti n semakin besar, berarti Zn semakin mendekati Z. Nah, itulah makna dari n lebih besar dari N0 berakibat modulus dari Zn min Z lebih kecil daripada epsilon. Lalu seperti biasa
setiap deret kompleks pasti punya bagian real dan imajiner. Misalkan untuk setiap suku Zn, saya mendeskripsikan Zn itu sebagai Xn ditambah I kali Yn. Ya. Tentu saja di sini ya Xn Yn-nya harus merupakan bilangan real ya. Di sini juga XY-nya juga harus bilangan real. Ya, seandainya kita memisalkan Zn sebagai Xn ditambah I dikali Yn, ya, kita memisahkan real dan imajinernya, dan Z sebagai limitnya itu adalah X tambah IY, X adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Ini artinya kalau Zn konvergen ke Z, itu artinya bagian realnya yaitu barisan Xn konvergen ke X dan barisan Yn konvergen ke Y. Jadi di sini bagian real dan imajiner ini kan sebenarnya dua hal yang independen. Yang real konvergennya juga pasti ke yang real, yang imajiner juga pasti konvergennya ke yang imajiner. Jadi kalau misalkan ya kita berbicara mengenai konvergensi suatu barisan kompleks, ya itu berarti sama saja dengan mengatakan bagian realnya konvergen dan bagian imajinernya konvergen. Dan kalau itu dikombinasikan menjadi limitnya. Nah, sedangkan untuk konvergensi dari deret ini juga sama. Ya, pada prinsipnya barisan dan deret itu kita secara umum definisikan sebagai barisan atau deret yang tak hingga. Kalau misalkan berhingga bagaimana? Ya berarti sukunya misalkan berhingga sampai suku ke 100. Ya berarti suku yang ke 101, 102 dan seterusnya itu dianggap bernilai 0. Ya, jadi di sini lebih mudah untuk kita mendefinisikan barisan deret sebagai barisan dan deret yang tak hingga. Nah, kalau suatu deret itu dikatakan konvergen, itu berarti bentuk jumlahan ini ada nilainya atau menuju ke suatu nilai. Makanya kita definisikan semacam jumlahan parsial hingga suku ke n, yaitu Z1 tambah Z2 dan seterusnya sampai tambah Zn. Ya, kita beri notasi sebagai Sn ya. Nah, ini kalau misalkan n-nya bertambah terus kan berarti ya lama-kelamaan akan mewakili keseluruhan dari deretnya. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa deret kompleks sigma Zn itu akan konvergen apabila barisan dari jumlahan parsialnya, yaitu barisan Sn, juga konvergen. Jadi kalau misalkan ini sebagai barisan dia konvergen, katakanlah dia ke S, maka berarti kita bisa mengatakan bahwa nilai dari deret ini, sigma Zn, dari 1 sampai tak hingga, juga akan sama dengan S. Ya, saya rasa untuk deret ini mungkin waktu SMP atau SMA Anda sudah mempelajari yang namanya deret geometrik ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ternyata suatu deret tak hingga itu pun juga bisa punya suatu nilai jumlahan ya, atau at least konvergen menuju ke suatu nilai. Seperti misalkan 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8, itu lama-lama kalau Anda jumlahkan terus menerus nanti hasilnya akan konvergen ke 1, seperti itu. Nah, di materi deret kompleks ini ya mungkin saya tidak akan menerangkan secara detail semua subtopiknya, tetapi saya akan memilih yang barangkali ya merupakan ciri khasnya ya dari deret kompleks ya. Kalau dulu di mata kuliah barisan deret
itu kan ada deret Taylor dan Maclaurin. Di kompleks juga ada. Tetapi di kompleks ada lagi satu deret yang juga cukup istimewa ya, dalam arti nggak ditemui di bilangan real, yaitu deret Laurent. Nanti kita akan mempelajari ya bagaimana kaitan antara deret Taylor, Maclaurin di kompleks dengan deret Laurent.